ngomongin bukan cuma fotografi ya, lu ngomongin satu skill apa gitu. Nonton YouTube tutorial sampai pusing lah lu nonton itu. Tapi prakteknya nggak akan jadi apa-apa. Oh bener sih. Sebenarnya bukan cuma microstock ya, tapi kayak content creator YouTube gitu-gitu ya. Karena gue kebetulan nge-YouTube juga. Kalau aktivitas itu dimulai dengan tujuan uang aja gitu ya, itu akan berat tuh. Berarti antara kuantitas sama kualitas yang harus diprioritasin mana dulu Mas? Berarti kuantitas atau kualitas ini sebenarnya banyak nih pertanyaan kayak gini. Lebih penting mana Mas? Kualitas atau kuantitas? 3 atau 4 hal gitu ya yang harus teman-teman kuasai kalau kalian mau sukses jualan foto di internet. Yang pertama, teman-teman, selamat datang di Res Photopreneur, channel untuk kalian yang suka sama microstock, terutama teman-teman yang jualannya di Shutterstock. Jadi di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, benar-benar spesial, soalnya beliau ini udah bisa inspirasi ratusan ribu orang bahkan jutaan orang tentang microstock. Jadi di podcast kali ini kita bakal coba gali sisi lain dari mungkin yang sisi lain yang mungkin teman-teman belum tahu tentang beliau ya. Jadi di studio ini udah kedatangan Mas Fazrul. Selamat datang Mas Fazrul. Ya, terima kasih. Sebenarnya gue udah beberapa kali ya main ke Reach ya. Iya, itu baru kali ini ya. Ini baru, iya betul. Iya, jadi Mas Fazrul sempat lihat kita juga pas produksi gitu ya. Iya. Biar sharing ilmu juga gitu ya. Jadi Mas Fazrul ini orangnya kebuka banget untuk kebuka banget untuk pengalaman baru. Orangnya tuh suka belajar gitu ya. Jadi itu yang buat kita cocok gitu ya. Mas Fazrul, sebelum kita mulai, kita mau umumin dulu ke teman-teman. Kalau nanti bulan depan sekitar tanggal 27 ya sini. 27 Oktober gua sama Mas Fazrul tuh bakal buat satu workshop untuk teman-teman belajar tentang potret fotografi. Jadi kalau teman-teman tahu yang paling laku dan bisa dibilang production cost-nya nggak terlalu tinggi, itu bisa kita bilang isolated portraits gitu ya. Nah, kita mau share pengalaman kita. Mas Fazrul bakal bahas basic-nya, kita bakal Riz bakal fokus lebih ke pencahayaannya. Biar teman-teman tahu gimana caranya produksi kualitas yang relevan untuk bisa dipakai market di tema isolated portraits gitu ya. Apalagi Mas Fazrul juga nanti sebelum workshop itu ada workshop sama bareng Mas Tejo ya Mas. Betul. Potret. Jadi bisa jadi satu modul lah gitu ya kalau teman-teman ikut rangkaiannya gitu ya Mas Fazrul ya. Betul. Ya, jadi podcast kali ini kita pengen tahu, sebenarnya gue juga penasaran gitu ya. Soalnya gue kenal Mas Fazrul ini lebih ke sisi bisnis microstocknya. Tapi pastinya Mas Fazrul ini berangkat dari basic fotografi yang lebih komprehensif sebelumnya kan gitu ya. Ya itu yang pengen gue tahu gitu ya. Mas Fazrul, langsung aja Mas. Kita pengen tahu awalnya tertarik fotografi itu, cerita itu gimana Mas Fazrul? Oke, ini menarik ya. Gue lupa gue pernah sampein apa belum awal gue belajar fotografi. Gue lupa tahun berapa, tapi ini menarik sebenarnya ceritanya. Ya menarik buat gue mungkin ya, buat teman-teman gue nggak tahu. Jadi kan gue tuh sebenarnya kerja ya, karyawan. Jadi bukan full content creator, microstocker bukan, tapi wartawan. Karyawan lah. Ya. Karyawan gue di lembaga sosial kemanusiaan. Sampai sekarang. Nah, sampai sekarang. Dulu awal-awal gue kerja di sana, kantor gue tuh pernah bikin satu event bisa dibilang internasional karena tamunya banyak gitu ya, bukan banyak, dari beberapa negara, termasuk juga beberapa pejabat lah ya di Indonesia. Nah, waktu itu gue belum pernah nggak kenal DSLR segala macam, kamera-kamera yang agak besar gitu ya. Tapi cuma tahu handphone aja. Fotografi. Nggak punya basic fotografi, tiba-tiba gue disuruh jadi fotografer. Oh ya? Suruh dokumentasi. Dikasih kamera DSLR Canon 450D, kamera jadul lah ya. Dikasih kamera Canon, suruh lu foto. Ini lu dokumentasi. Gue nggak tahu itu gimana ceritanya.
entah yang harusnya tugas ada harusnya ada yang dokumentasi terus jadi nggak ada atau gimana, tiba-tiba gue disuruh aja. Jadi itu tamu-tamu banyak pejabat, ada juga tamu dari asing gitu, dari luar. Gue disuruh motret karena gue belum pernah motret, skill fotografi nggak ada, ya udah gue foto aja sebisa gue. Sampai setelah acara selesai, gue cek filenya, hasil fotonya itu miring-miring. Pertama gue nggak punya skill fotografi, kedua gue sebenarnya tipe orang yang nggak pede kalau di depan banyak orang. Jadi gue kalau udah di depan banyak orang gitu ya, gue agak kikuk gitu loh. Ya. MBTI lo mas? Apa tuh? Ya kayak nanti. Ya pokoknya gue agak kikuk lah. Jadi begitu hasil gue cek, ternyata bener miring-miring tuh. Untungnya gue bisa Photoshop, jadi gue bisa betulin lah. Belajar Photoshop itu? Photoshop karena dulu gue suka desain grafis. Berangkatnya dari desain grafis dong? Iya, gue kuliah IT, tapi ternyata gue lebih suka desain. Gue belajar Corel Draw, Photoshop segala macam. Sedikit-sedikit gue bisa lah ngedesain. Editing foto tuh tahu lah. Terus? Akhirnya gue koreksi di Photoshop lah, gue betulin, di crop, di rotate segala macam. Untungnya selamat lah file itu, masih bisa dipakai. Dari situ gue tertantang. Wah, ternyata parah juga gue. Gue dikasih tugas terus gue nggak bisa, terus akhirnya jelek. Ngerasa tertantang dan kayaknya fotografi menarik. Buat gue dari situ fotografi itu ternyata senang gitu loh. Motret itu ada kesenangan tersendiri. Ada kepuasan sendiri ya gitu. Ada kepuasan tersendiri. Itu kamera kantor sampai akhirnya gue niat buat nabung. Gue nabung buat beli kamera sendiri karena kamera kantor tetap ya terbatas ya, walaupun kita bisa pinjam segala macam. Gue pengen punya kamera sendiri. Ya lupa gue tahunnya tahun berapa. Tapi gue akhirnya beli kamera pertama, second waktu itu. Gue beli kamera Nikon D3100. Nikon nih. Nikon D3100. Nikon D3100. Terus? Itu kamera pertama gue. Dari situ gue mulai explore tuh fotografi, mulai dari yang dasar-dasar banget, segitiga exposure, angle, komposisi, sampai gue pernah belajar semantik kalau nggak salah. Semantik foto, iya. Jadi makna di balik sebuah foto tuh kayak gimana, itu pernah gue pelajari. Menariknya awal gue belajar fotografi itu bukan ke genre fotografi itu kan banyak ya, ada makro, ada model, portrait segala macam. Gue nggak tahu tiba-tiba gue mulai awal belajar tuh malah di foto jurnalistik. Gitu. Iya, bukan ke makro. Makro kan pas gue cek ya, dia lensanya kan mahal tuh. Iya, jadi kalau mau belajar kayaknya agak sulit deh gue kalau nekunin makro. Modeling juga harus ada modelnya kan, berarti kita harus hire model segala macam kan. Iya, karena biayanya lebih tinggi, production cost lebih tinggi. Dan yang kayaknya waktu itu yang paling memungkinkan adalah belajar foto jurnalistik. Jadi mulai dari yang paling bisa dulu aja dengan apa yang punya waktu itu ya. Ya, ilmunya juga cukup banyak di-share. Gue bisa lihat referensi foto jurnalistik itu banyak di internet. Banyak website media, mereka kan pasti punya halaman-halaman image gitu ya, news segala macam. Gue pelajari dari situ semua. Sampai akhirnya ya keterusan di fotografi itu ternyata menyenangkan gitu ya. Iya. Kalau bisa lu deskripsiin apa sih yang buat lu waktu foto tuh yang paling buat lu puas tuh waktu dapat apanya sih? Momen ya. Iya, foto jurnalistik itu salah satu hal yang dikejar tuh momennya. Ya. Iya. Karena momen itu ada ceritanya, nggak bisa diulang lagi. Nggak bisa diulang lagi. Kalau motret model mungkin kita masih bisa ngatur ya. Kita masih bisa arahin. Pose ini kurang oke, kita masih bisa. Tolong dong senyumnya kurang lebar. Tapi kalau foto jurnalistik itu nggak bisa tuh. Jadi kalau puncak, momen puncaknya dapat tuh, itu puas banget tuh. Gue dulu pernah juga jadi apa istilahnya stringer. Stringer tuh istilah buat wartawan foto lepas gitu. Jadi gua motret demo di daerah Monas, HI, ada festival gue datang motret.
segala macam. Kalau demo tuh kalau lagi pas momen-momen rusuh itu justru seru. Itu seru. Dapat momen-momen iya pas lagi dramanya. itu seru banget. Justru itu yang dicari ya. Iya. Terus kalau street fotografi itu yang selain ngejar momen dari sisi teknis apa sih yang penting yang lu dapet dari street fotografi? Dari fotografi sebenarnya menurut gue yang penting selain kita udah nggak ngomongin dasar lah ya. Oke. Udah ngomongin dasar fotografi. Oke. Nanti di komposisi sama semantiknya tuh. Semantik tuh gue belum sampai sekarang memang belum mendalami banget. Karena buat sampai di tahap itu tuh memang agak tinggi lagi ya. Kita butuh harus sering praktek, sering belajar. Ada hubungannya antara komposisi sama semantik? Iya ada. Ada ya? Ada. Berarti cara kita ngatur komposisi itu nentuin ceritanya juga? Iya. Karena beda posisi si objeknya nanti bisa jadi artinya jadi beda lagi. Oh, bisa lu kasih contoh ya? Misalnya apa? Misal situasinya tuh kayak mungkin demo gitu. Gimana biar kita bisa highlight ceritanya gitu? Apa yang kita harus ambil gitu, terus dari sudut mana gitu? Ya, tinggal ini sih sebenarnya kalau demo itu kita mau ngambil angle-nya dari mana nih? Dari arah polisi kah? Pengamanan atau dari demonstrasi itu hasilnya bakal beda deh. Dua cerita yang beda ya? Iya. Terus nanti kalau mau lebih dramatis misalnya ya, gue pakai komposisi komposisi dan angle yang pakai angle low angle dari bawah banget, ya. Atau pakai yang warm eye view, lebih bawah lagi supaya nanti warm eye view. Iya, supaya lebih dramatis lagi. Dari dalam kawat besi itu, foregroundnya kawat besi. Iya, itu bakal ceritanya tuh bakal beda lah sama kalau kita motretnya yang biasa pakai eye level, komposisinya juga biasa. Tapi kalau kita tiduran, kita tiduran ya, kameranya gak ke bawah gitu. Biasanya lebih dramatis lah hasil fotonya. Yang menariknya justru ketertarikannya tuh muncul waktu lu nemuin kegagalan gak sih? Berarti kayak waktu yang pertama kali nyoba kan nggak puas tuh. Biasanya kan banyak orang nyerah. Berarti gue nggak cocok di sini nih. Tapi apa yang buat lu waktu ngerasa kayaknya gue bisa nih gitu? Gue tipikal orang yang tidak terlalu memusingkan ya. Tidak terlalu memusingkan apa yang kata orang. Iya, apa kata orang, terus ya gue nggak mikir kayaknya gue nggak ini deh, nggak cocok di sini deh. Pokoknya selama gue suka, gue jalanin aja. Jadi gue tipikal yang jalannya pelan-pelan. Nggak apa ya, agresif gitu ya kalau belajar. Wah ini berjam-jam di sini, terus berhari-hari misalnya ngulik ini terus. Gue nggak begitu, tapi yang pelan-pelan. Tapi ternyata bisa juga. Pasti bisa, pasti jalan. Jadi nggak agresif, kalau lagi belajar tuh nggak agresif banget gitu ya. Dalam waktunya, dalam tenaga segala macam, gue lebih yang santai tapi nikmatin gitu. Nikmatin pelajaran nih. Berarti yang penting prosesnya ya, nikmatin prosesnya. Iya. Hasil akhirnya itu nanti pasti improve sendiri. Ada fotografer legend ya, gue lupa namanya siapa. Richard orang luar, Richard Avedon atau siapa gitu ya. Dia bilang 10 atau 100.000 foto pertama. Itu adalah foto yang terburuk. Jadi kalau 100.000 foto pertama gue lupa 10.000 atau 100.000 kalau nggak salah ya. Itu foto terburuk. Jadi kalau lu belajar fotografi, lu harus ngelewatin 100.000 foto dulu yang lu ambil. Nanti 100.001 itu harusnya udah bagus foto itu. Wow, 100.000 ya? Iya. Jadi kalau lu belajar fotografi baru motret 1.000 foto nih, baru menghasilkan 1.000 foto. Either itu bagus atau buruk gitu ya. Itu akan dianggap buruk. Tapi kalau udah melewati 100.000, 100.001 harusnya itu udah bagus. Itu dapat ya? Benar menarik sih. Jadi penelitian di Stanford University waktu itu ada di satu universitas kelas seni rupa gitu ya. Dibagi 2 grup. Pertama itu grupnya ini disuruh fokus ke kualitas, suruh buat pot. Kualitas potnya harus bagus mungkin gitu. Yang grup kedua itu fokusnya itu nggak ke kualitas tapi kuantitas. Pokoknya sampai minggu depan harus ada 100 pot yang dibuat gitu.
Nah, ternyata pas dibandingin hasilnya pas sudah seminggu, yang bagus secara kualitas itu grup yang fokusnya ke kuantitas, gitu, ke proses. Jadi setelah dia gagal, Iya, cuma nemuin yang di betul. bagus. Ya, betul. Berarti itu ya kuncinya ya. Iya. Ada hubungan nggak sama ya teman-teman kan banyak kan kita audisinya microstock. Ada bisa nggak korelasin ke microstock caranya itu? Iya, menurut gue memang itu salah satu apa ya, satu proses yang teman-teman harus lewatin sih ya. Pertama kita ngomongin fotografinya. Fotografi itu nggak bisa, kalian tuh nggak bisa motret baru sebulan gitu ya belajar fotografi. Iya. Itu tiba-tiba fotonya bagus tuh kayak hal mustahil ya. Iya sih. Kan butuh, pertama kita butuh teorinya, kedua kita harus praktek. Gue sih lebih yakin kalau misalnya begini. Lo teori cukup 20%, tapi prakteknya harus 90%. Teori 20%, praktek 90%. Iya. Jadi jangan dibalik. Teorinya kebanyakan, prakteknya enggak. Capek. Lo kalau kebanyakan nonton YouTube, ini ngomongin bukan cuma fotografi ya, lo ngomongin satu skill apa gitu. Nonton YouTube tutorial, sampai pusing lah lo nonton itu. Tapi prakteknya enggak akan jadi apa-apa. Oh, bener sih. Tapi kalau lo cuma nonton 3-4 video tapi langsung lo praktekin yang ada di situ, harusnya sih progresnya lebih bagus. Bener sih, ini si Devin videografer kita kalau belajar editing langsung praktek ya Vin ya? Langsung. YouTube sebelah kiri, kanan langsung praktek. Ngedit. Langsung DaVinci. Jadi dia nonton YouTube terus. Jadi nyontek mulu dia kerjanya cuma nonton itu. Cuma jadi ngerti ya lebih gampang gitu ya. Iya. Menurut gue sih begitu ya. Jadi teman-teman buat sukses ini kejauhan sebenarnya, tapi enggak lah. Apa. Buat sukses di Microstock. Memang butuh proses panjang. Proses terutama di fotografi ya. Karena fotografi itu ilmu seni ya. Butuh jam terbang. Tadi si Richard Avedon siapa gitu ya. Bilang ya itu harus 100.000 foto dulu. Baru foto lo akan kelihatan bedanya. Skill lo akan berbeda ketika lo baru di angka 1.000 foto. Iya, angka 1.000 foto itu ya. Nah, kalau kita balik lagi nih ke waktu karir sebagai fotografer kan ya. Street photographer kan waktu itu kan. Iya, dokumentasi kan. Karena gue juga karena ngantor ya. Nyetrit juga nggak tiap weekend sih. Oh, jadi lepasan kan ya. Lebih banyak ke dokumentasi di kantor sih. Karena gue itu kan kerja di bagian medianya di kantor tuh. Oh gitu, dari awal? Di awal iya, sekarang malah udah pindah, udah bukan di medianya. Oh oke. Lalu? Jadi ya gue prakteknya itu sekalian kerja di kantor. Motret. Bencana sih banyak. 2018 gue ke Lombok. Mungkin ada yang ingat Lombok tuh pernah gempa 2018. Itu Lombok, ya parah lah. Oh iya, ada tsunami-nya nggak? Nggak. Cuma ada isunya aja mau ada tsunami, tapi alhamdulillah waktu itu nggak sampai ada tsunami di Lombok. Lalu? Nah itu gue ke situ, potret gempa segala macem, banyak korban. Selang beberapa bulan ada tsunami di Palu. Lu pernah dengar tsunami di Palu? Itu parah banget. Tsunami di Palu itu bencananya ada 3 dalam satu waktu. Ada tsunami, gempa, tsunami, likuifaksi. Tanahnya itu jadi cair gitu ya? Iya. Jadi satu desa tuh geser sampai 1 kilo. 2018 ya. Jadi kalau lo ngeliat ada jalan raya besar gitu, tiba-tiba kepotong, ada lagi di buset. Iya. Jauh banget. Wah, itu sangat-sangat mengerikan lah waktu gua ke situ. Korban jiwa banyak nih. Banget. Satu desa itu ambles ke bawah rumah-rumahnya. Katanya sih bisa sampai tumpuk. Rumah tuh bisa tumpuk 2, tumpuk 3 gitu ke bawah tanah. Oke. Dan katanya ada gas alamnya, jadi sempat ada keluar api gitu dari. Oh, bahaya itu ya. Wah, itu serem banget lah. Nah, gue ya yang tugas dokumentasiin bencana-bencana itu dari kantor. Waktu turun rescue, bagi-bagi bantuan. Nah, salah satu tugas gue tuh dulu itu. Lalu pertama kali banget nih join
komite kemanusiaan. Ah. Itu emang kayak ada panggilan atau emang waktu itu karena ngisi waktu sih. Gua kan join udah lama bos sebenarnya. Dari pertengahan gua kuliah. Jadi part time waktu itu. Iya, awalnya part time. Volunteer gitu ya. Iya, bisa dibilang relawan lah ya. Relawan ya. Volunteer. Ngisi akhirnya, waktu, keterusan, sampai jadi pegawai. Sampai sekarang. Oke. Ada hubungannya nggak sih? Suka street fotografi kan nyeritain message juga tuh. Iya. Jadi sama profesi sebagai relawan. Untuk di medianya iya. Untuk di medianya ya, karena kita banyak motret human interest gitu-gitu ya, yang ada objek manusianya. Kemudian, cuma memang yang kalau di kebencanaan sih lebih apa ya? Lebih bisa dibilang menyedihkan, bukan menyedihkan ya, lebih tragis ya. Karena kita motret bencana ya, motret kesedihan orang yang memang kalau street kan kita memang random banget ya, yang ada di jalan lah pokoknya kita foto. Kalau ini memang yang ada di tempat bencana. Oke. Tapi tetap ada pesan yang mau diangkat kan? Iya, selalu ya. Selalu ada. Nah, itu dikemasnya sama tadi ya. Minimal banget gitu. Dokumentasi tim kita itu mengabarkan ke luar sih bahwa ada bencana, keadaannya seperti ini, titik yang parah tuh di mana. Nah, itu biasanya dari tim medianya tuh ya. Media. Tujuannya balik lagi biar minta pertolongan bantuan gitu ya. Supaya bantuan makin banyak ke sana dan meringankan lah beban korban-korban. Oke. Berarti kan sebenarnya itu ya, dasar fotografi itu menyampaikan pesan ya Mas. Iya. Pasti ada tujuannya kan. Betul. Sementara untuk kan teman-teman yang baru masuk ke Microstock kebanyakan, ini aku lihat di forum-forum sih. Itu mereka tertarik karena hasilnya aja gitu. Karena cuannya gitu. Nah, itu dampaknya kayak gimana sih, Mas? Sebenarnya bukan cuma Microstock ya, tapi kayak konten kreator YouTube gitu-gitu ya. Karena gue kebetulan nge-YouTube juga. Kalau aktivitas itu dimulai dengan tujuan uang aja gitu ya, itu akan berat tuh. Berat banget. Kenapa tuh? Awal-awal tuh kita kayak nggak bakal dapet duit lah. Lu kayak nggak dapet apa gitu ya? Nggak dapet apa, cuma dapet capek aja. Makanya gue selalu bilang di beberapa konten gue itu, mulainya harus dari hobi fotografinya. Iya, kalau mau jualan foto di internet, itu mulai paling gampang adalah lu udah cinta sama fotografi. Kalau lu udah cinta sama fotografi, itu foto mau laku apa enggak, yang paling penting buat jiwa lu itu, lu bisa dapat foto bagus. Lu pernah nggak sih ngerasain motret? Kan motret butuh effort ya. Terus begitu ngeklik, hasilnya bagus nih. Enak nggak? Iya benar. Feels good ya? Iya benar. Ada kepuasan sendiri ya. Kalau udah di titik itu sebenarnya udah selesai. Itu yang bisa kita kontrol soalnya nggak sih? Nanti kayak jualan foto di internet, terus fotonya laku, ada yang beli gitu ya, dapat dolar, itu kayak ya bonus lah ya. Iya. Kalau mindsetnya di situ, menurut gue sih bisa panjang. Lebih karena udah suka dulu. Iya. Kalau nggak suka pasti gampang nyerahnya kan ya? Banget. Banyak teman-teman yang ya gue nggak tahu ya mereka karena mungkin pengetahuannya belum lengkap ya tentang jualan foto ini dan juga seperti ya mindsetnya gitu ya belum gitu paham. Banyak yang langsung gugur gitu aja. Mereka kira jualan foto, upload, bisa langsung dapat uang. Ada yang dia ngupload, dia approve, kok nggak ada uangnya, padahal fotonya belum laku. Iya, itu kan karena dia nggak paham kan, karena dia memang tidak. Gue bisa bilang dia tidak menggali informasinya. Berarti kan tadi kan selain yang tadi kan yang si Richard itu bilang kan 10.000 dulu kan. Dan berarti di stok foto juga gitu nggak sih? Harus 100-200 baru kelihatan hasilnya. Terus sambil dalemin skillnya juga. Iya. Betul nggak? Secara logika iya. Walaupun memang secara aturan kan sebenarnya nggak ada ya. Iya nggak ada. Itu. Di probabilitas lah ya. Iya. Kayak semua agensi nggak ada aturan harus 1.000 foto dulu gitu ya. Baru dapat. Nggak ada sebenarnya.
Kayak ya secara logika semakin banyak foto yang di approve, harusnya probabilitasnya semakin besar kan. Semakin besar ya. Kemungkinan foto lu bakal laku, bakal ditemukan dulu nih. Paling nggak ditemukan dulu aja. Dan akhirnya dibeli sama buyer, itu kan lebih besar kan. Betul. Nah, jadi ya logisnya kayak gitu. Jadi kalau foto lu baru di approve 10, 100 gitu ya, tiba-tiba ya hasilnya nggak ada, udah ngeluh gitu ya. Iya, nggak bakal lama sih. Berarti antara kuantitas sama kualitas yang harus diprioritasin mana dulu Mas? Berarti kuantitas atau kualitas ini sebenarnya banyak nih pertanyaan kayak gini. Lebih penting mana Mas, kualitas atau kuantitas? Menurut gue sih dua-duanya ya. Dua-duanya. Terutama nih buat kalau buat teman-teman yang udah skill fotografinya udah mumpuni gitu ya, saya dibilang dia memang fotografer. Itu ngomongnya udah kualitas. Tapi buat teman-teman yang baru belajar fotografi, gua rasa sih harus dimulai dari kuantitas. Biasain dulu gitu ya. Iya, kan dia kan belajar fotografi kan pasti motret kan. Dan menurut gua langsung aja diupload hasil belajarnya. Sampai nanti dia ada di titik foto dia tuh secara kualitas sudah bagus. Nah, baru dia ngejar kualitas. Maksudnya secara skill fotografinya dia udah cukup lah ya. Dasar dia udah tahu gimana cara motret model portrait gitu. Yang nanti kelas kita bikin itu, dia udah dapet skillnya, pengetahuannya. Baru dia ngejar kualitas. Iya. Tapi awal-awal belajar fotografi kan kualitas nggak mungkin bakal bagus kan. Otomatis dia kan di kuantitasnya aja paling yang bisa dikejar dulu. Ya, kira-kira kayak gitu sih. Nah kalau gitu, menurut lu ini pengalaman lu ya waktu belajar fotografi. Kalau bisa dibilang satu skill yang harus dikuasain dulu tuh, dalam skill fotografi kan ada banyak tuh. Itu skill apa Mas? Di fotografi? Yang awalan banget deh. Pemula ya. Awalan banget paham segitiga exposure. Segitiga exposure ya? Segitiga exposure itu basic banget di fotografi. Itu yang banyak orang juga belum tahu ya sebenarnya. Ya mungkin ada orang yang punya pikiran nggak harus paham segitiga exposure, dengan kameranya canggih dia bisa auto gitu. Ya, dia bisa menciptakan foto yang bagus gitu. Mungkin ada yang pikiran kayak gitu, tapi dengan pemahaman segitiga exposure, dia bisa lebih explore teknik-teknik fotografinya. Lo bisa bikin, iya, karena misal lo mau bikin foto panning, teknik panning gitu ya. Panning tuh yang orangnya fokus yang ini ngeblur. Ya, ngeblur tapi dia kayak motion blur. Ya, itu kan harus tahu segitiga exposure. Ya. Kalau nggak paham, iya susah. Artinya walaupun ada mode yang auto gitu, apalagi handphone kan udah auto juga ya. Itu kalau kita tahu segitiga exposure jadi lebih fleksibel ya untuk bisa lebih kreatif lagi. Iya betul. Lo bisa coba banyak hal lah. Kalau gitu jadi lebih pede nggak waktu ini? Iya harusnya lebih pede sih. Pede ya? Harusnya lebih pede. Kalau dulu waktu awal-awal gue belajar fotografi ada ada apa sih kelompok yang lu pakai manual atau pakai auto nih motretnya. Ini pakai kamera nih. Terus lu yang kelompok komunitas yang manual atau auto nih di mode itu. Nah, kalau manual tuh udah master lah, udah karena dia udah paham kan gimana cara ngatur segitiga exposure-nya. Kalau auto tuh kayak newbie gitu. Justru akhirnya dibantu sama kamera. Iya. Nah, kalau yang pakai kamera handphone gimana Mas? Harus tahu apa dulu? Sebenarnya sama aja. Karena di handphone kan ada mode pro-nya ya. Ada mode pro, mode apa sih, mode pakar dan seterusnya. Kurang lebih sebenarnya sama aja. Jadi lebih baik kalau pemula itu pakai yang pro dulu tuh buat belajar segitiga exposure. Iya. Baru habis segitiga exposure tuh naik deh komposisi cahayaan. Ya betul. Nanti mulai ke komposisi. Walaupun sebenarnya kan belajar itu bisa berbarengan ya. Iya nggak? Belajar segitiga exposure sama komposisi kan, segitiga exposure kan pengaturan di kameranya kan. Kamera setting. Tapi komposisi kan pengaturan pas kita framingnya kan. Nah, itu kan sebenarnya bisa bisa berbarengan. Jadi nanti juga pasti
penasaran nih kayak gimana, Pasti gitu mau nggak mau pas motretnya lu harus nentuin komposisinya kan. Hmm. Lu nentuin angle-nya juga kan. Hmm. Jadi sebenarnya kayak segitiga exposure, komposisi angle, pencahayaan itu belajarnya bisa berbarengan. Tapi awalan lu kan harus tahu pengaturan kameranya tuh kayak gimana. Nah, segitiga exposure. Oke. Jadi kan tadi yang pas pertama kali lu coba foto tuh yang tiba-tiba dikasih Canon itu, terus nggak tahu dasarnya. Terus lu pasti belajar segitiga exposure dulu, baru yang coba jadi koresponden itu tadi. Jadi apa namanya? Stringer itu ya. Stringer ya. Itu udah ngerti basic berarti, baru jadi stringer gitu. Nah, waktu di jadi stringer ini, menurut lu yang skill yang paling lu kuasain dan menurut lu paling penting itu skill apa ini Mas? Ngebaca momen. Nah, itu sesuatu ya. Ngebaca momen. Jadi prediksi momen dong berarti. Iya. Berarti sama kayak street photographer itu kan mereka karena mereka biasa melihat momen-momen. Biasanya mereka lebih aware tuh. Nih misalnya dia udah dapet komposisi udah dapet nih, dia bakal nge-frame nih di lokasi ini. Dia tinggal nunggu orang lewat aja. Itu dapat momen puncaknya di situ tuh. Dapat momen puncaknya gitu ya. Jadi dia udah standby gitu ya. Biasanya apa ya gue bilangnya alam bawah sadar tuh udah aware lah ya sama keadaan di sekitar yang dia tuh mau motret apa di situ. Makanya penting untuk biasain dulu tuh ya. Iya. Karena penting biasa motret, penting lihat foto bagus. Gue sering nyaranin di konten gue dan juga di beberapa webinar. Kalau mau belajar fotografi, selain belajar yang tadi teknis itu, segitiga exposure, komposisi angle, lo harus sering-sering ngelihat foto bagus. Kenapa? Karena lo harus punya rekaman referensinya di alam bawah sadar lo. Kalau objeknya kayak gini nih, bagus motret kayak gini nih. Lo harus kan lo udah belajar komposisi angle segala macam ya. Kalau lo ngeliat foto dalam hati atau lo ngomong sendiri gitu ya, dia pakai angle ini, dia pakai komposisi ini, ini segitiga, ini roll of third nih, ini dead center nih. Jadi nggak cuma dilihat, dianalisa juga. Iya, dikurasi. Ya walaupun kita bukan fotografer profesional ya, tapi kita belajar mengkurasi sebuah foto, ngebaca dia pakai teknik apa aja nih. Cahayanya dari mana nih? Ya kan ketahuan tuh. Iya. Ya kan? Jadi analisa cahaya di mana, komposisi apa. Itu membuat kita kalau di lapangan ketika motret tuh nggak bingung. Jadi udah ada rekaman ya. Itu kayak ngerekam di bawah alam bawah sadar gitu. Nggak kita inget sebenarnya. Kita cuma ngomong aja tapi kerekam sebenarnya. Referensinya tuh udah banyak gitu ya. Nah, biar referensi yang bagus untuk street fotografi di mana biasanya Mas? Gua dulu karena sukanya foto jurnalistik, wider image, Reuters. Wider image. Iya. Reuters, terus AFV juga ada. AFV tuh AFP Alpha Fanta Echo. AFP. Papa ya. Ya, Papa. France ya. Ya, Prancis. Betul ya. Ya, jadi beberapa media internasional mereka biasanya di website-nya ada satu halaman untuk foto-foto itu. Terus sekarang tuh di Instagram juga udah banyak banget sebenarnya. Ada akun yang lu suggest untuk di-follow untuk street fotografi? Ada nggak yang lu? Ini karena gue suka sama foto jurnalistik, ada satu akun IG, Tom Brenner. TOM Brennernya BRENNER. Tom_Brenner. Bukan titik. Bukan ada di layar nanti coba di screen capture terus di share di ini ya, di rekaman. Tom_Brenner double N. Tom_Brenner. BREN. Oke. Nah, ya itu dia. Di foto-fotonya bagus. Foto-fotonya bagus. Dulu fotografer Barack Obama. Apa gue namanya siapa ya? Sanchez atau siapa lah gitu, gue lupa. Yang foto Barack Obama yang dijadiin berapa? Dia fotografer istana.
Oke. Barack Obama di istana presiden Amerika. Oke. Itu bagus-bagus fotonya. Itu keren. Tom Brenner gini bagus. Oke. Terus di Indonesia, ini karena gue kenal orang ya. Fotografernya Pak Anies Baswedan. Oh ya? Gue kenal fotografernya. Siapa tuh? Namanya Khairuddin Safri. Ada IG-nya? Khairuddin Safri. Khairuddin. Ini kenal dari mana, Mas? Gue kenal dari komunitas dulu, komunitas tukang foto. Khairuddin. Udin News. Oh itu ya. Ring satunya Pak Anies. Oh iya. Nikahan gue dia yang moto. Ah serius? Iya. Keren dong. Nikahan gue dia yang moto. Nikahan lo yang foto. Jadi style street fotografi. Iya, news jurnalistik. Yang waktu di nikahan lo juga? Iya, kurang lebih sih. Oh menarik tuh ya. Kurang lebih. Keren. Foto-fotonya tuh sama fotografer kayak yang tadi tuh Tom Brenner, terus si fotografer Barack Obama. Oh dia perhatiin cahaya juga ya? Yomanis, pinter dia, jago. Momen, ini kan momen, nggak mungkin dia Pak Anies lagi ya mungkin ada beberapa yang dia bakal ngedirect Pak Anies, salaman Pak Anies, kayak gitu kan. Mungkin di direct. Gitu. Tapi kan gue yakin lebih banyak Pak Anies tuh langsung gitu, tanpa direct, tanpa diinin sama dia. Kayak gini kan nggak mungkin di direct, tapi dia dapat kan momennya. Susah loh ini. Potret kayak begini nih. Ini susah, desek-desekan sama orang. Dia duluan sama fotografer yang lain. Nah, itu butuh jam terbang. Butuh jam terbang. Dia harus tahu kapan dia harus pindah ke posisi ini. Kapan dia harus, Pak Anies mau apa nih? Pak Anies jalan kaki nih. Pak Anies mau salaman sama siapa nih? Itu harus siap. Itu yang menarik. Kalau dapat momen itu puas banget ya. Iya. Menarik sih, soalnya kalau kita lihat tren sekarang beda sebenarnya tren yang ada di Indonesia sama di luar kan. Tapi Indonesia tuh lagging lah gitu, misalnya telat. Ya. Oh iya. Iya kan? Banyak hal kan? Banyak hal. Nah, di luar itu kayaknya waktu itu yang di Kanada atau US itu wedding fotografi. Kalau di Indonesia itu masih yang tertata gitu, yang terkontrol gitu, yang diarahin modelnya gimana, pelukan dong gitu ya. Nah, kalau di luar itu benar-benar street photography style gitu. Coba lu buka Govinda Rumi. Nah, Govinda Rumi baru bahas juga. Govinda Rumi itu fotografer Bali ya. Iya. Dia tuh style-nya gitu. Iya. Enak kan ngeliatnya. Iya, benar-benar. Nggak bosen. Iya, jadi ceritanya lebih dapet, lebih otentik gitu kan. Iya. Nah, ini nih. Nanti bisa di-share gitu Govinda Rumi. Ini kan lebih kelihatan dari ceritanya, ekspresinya lebih natural. Nah, memang ini juga yang kalau kita lihat beda kan di microstock Indonesia sama di microstock luar. Ya foto-foto kayak gini lebih laku di luar gitu. Betul. Kalau di Indonesia itu masih yang benar-benar stok foto banget. Gitu. Ya. Makanya gue di Getty Image briefnya tuh banyakan yang otentik, candid, otentik, outdoor, pakai cahaya natural. Iya. Jadi bukan yang di konsep, tapi ininya candid, enggak direct ke kamera gitu. Oke. Modelnya. Kalau gitu, kalau boleh tahu Mas Fajrul, di portfolio sekarang yang di Getty Image, yang paling laku tuh foto apa sih? Yang paling laku foto lifestyle yang ada manusianya, yang ada objek modelnya gitu ya. Apa tuh yang ingat gak foto yang mana? Iya, kalau yang paling mahal sih foto remote masih mahal sih. Itu nggak. Gue remote. Iya, sampai sekarang belum pernah ngeliat. Gue juga masih nggak tahu tuh kenapa. Dia beruntung aja kali ya. Iya. Foto masih remote laku sekarang, masih ada yang beli. Ada, ya walaupun harganya sekarang nggak begitu gede, tapi karena waktu itu cukup gede dan dia masih memuncaki gitu ya. Iya. Di foto paling mahal gue cuma di background putih, remote TV. Itu mahal sampai berapa sih? Hampir $300 lah itu foto itu. Cuma foto itu. Itu yang paling mahal. Paling mahal ya. Di bawahnya mungkin udah mulai tuh lifestyle yang fintech. Apa sih? Lagi megang credit card. Oh iya. Nanti coba gua share deh. Nanti share ya. Biar teman-teman bisa lihat. Ya. Nah, yang foto fintech ini berarti ada modelnya. Ada modelnya. Komersil ya. Iya. Itu
salah satu insight atau saran dari staffnya Getty sih, bikin foto tuh ya yang ada modelnya, lifestyle kan nanti kayak bisa dijadiin kebutuhan komersil ya, bukan betul. cuma editorial. Kalau boleh tahu pertama-tama lu jualan stok foto nih, yang lu jual itu lebih banyak temanya apa dulu? Mulainya? Dulu random ya. Dulu tuh balik lagi pengetahuan bukan fotografinya, pengetahuan tentang jualan foto di internet. 2010 ke atas gitu ya, itu masih sedikit sih. Sedikit banget. Sedikit banget, dan waktu itu gua langsung migrasi aja sebenarnya. Gua kan motret itu ya, kayak stringer, belajar fotografi. Gua kan punya banyak stok foto tuh di hard disk eksternal. Ya udah gue tinggal pilih kira-kira mana yang bisa dijual, udah gue migrasi aja ke. Kok bisa kepikiran dijual ke internet waktu itu? Itu karena gue ditawarin. Jadi pertama kali gue jual foto di internet itu, gue waktu itu ngupload foto di Flickr. Di Flickr. Flickr tahu? Iya, tahu. Iya. Flickr tuh dulu punya Yahoo. Iya. Yahoo terus dibeli sama smagmag.com gitu ya. Kalau dulu full gratis, kita upload di situ. Sebenarnya kayak Instagram, tapi Instagram sosmed, kalau dia cuma foto aja. Dulu full gratis, terus dibeli sama Smagmag, jadi berbayar maksimal di 1000 foto di atas. Kalau mau nambah harus langganan gitu lah ya. Kalau sekarang. Dulu gua upload di sana. Getty dulu punya program, gua nggak tahu program persisnya program apa. Tapi salah satunya mencari talent mungkin dari seluruh dunia gitu ya. Untuk jualan di marketnya mereka. Mungkin dulu masih sedikit orang Indonesia. Iya. Dia ngeliat foto gua, foto itu foto biasa sebenarnya, foto relawan lagi latihan rescue air di Situ Gintung. Kalau pernah ke Ciputat ada Situ Gintung yang dulu sempat jebol. Itu yang dilirik Getty. Iya, sama Getty. Lu kurang lebih, lu mau nggak jualin foto-foto lu di platform gua di Getty Image? Gua coba cari-cari, infonya masih minim, tapi gua nothing tulus aja, ya udah gua oke aja lah. Di invite sama mereka, ya udah. Belum tahu sama sekali tentang Microsoft. Iya. Jadi gue nggak bikin akun Getty Image, dibikinin sama mereka. Dibikinin. Tahun berapa tuh? Sorry. 2010 kalau nggak salah. 2010. Lalu? Gue cuma kirim file high res-nya, 5 atau 10 foto gitu. Udah jadi. Setelah itu gue tinggal. Dan mereka emang lagi nyari foto-foto ya jurnalistik waktu itu. Kemungkinan ya, gue juga nggak tahu persis kayak gimana. Oke. Ya udah, gue tinggal. Kemudian selang beberapa tahun setelahnya, gue solo traveling ke Malaysia. Gue punya banyak stok foto. Udah dari situ kayaknya nih bisa nih dijual. Gue upload lagi ke Getty Image. Itu juga street fotografi. Ya random, beragam sih. Beragam ya. Nggak lifestyle. Enggak ada, iya. Lebih ke street lah. Pokoknya apa yang ada. Mungkin lebih ke traveling kali ya. Kalau ini maksudnya traveling ya. Destinasi wisata, bangunan wisata di Malaysia, di Kuala Lumpur. Gue upload semua. Selang 2 bulan ada satu foto yang laku lumayan waktu itu, $60. $60. $60. Itu langsung bisa dicairin di bulan berikutnya. Karena payout minimum payout di Getty itu $50. Jadi 60 tuh udah bisa. Itu dari foto yang di Malaysia. Ya, foto Malaysia. Lalu? Dari situ tambah yakin gue ternyata, beneran ternyata foto itu bisa dijual di internet. Sudah terbukti lah dari situ. Kan gue udah punya akun PayPal kan. Karena gue sebelumnya udah main AdSense di blog lah. Jadi gue bisa ngecairin. Gue bisa pegang uangnya. Ternyata bener, ya udah makin semangat lah buat migrasi semua foto yang gue punya, terus motret. Ya walaupun masih random waktu itu. Jadi hunting juga untuk foto gitu. Lalu kenapa bisa kepikiran untuk bikin konten waktu itu tentang Microsoft? Ya menarik nih. Dulu gue itu kan punya blog lama sebenarnya kan. Karena basic gue IT, jadi gue belajar gimana cara bikin website segala macem. Gue udah punya tuh. Dulu kontennya masih seputar AdSense kalau nggak salah. AdSense terus ngeblog. Marketing gitu. Nggak secara spesifik sih, tapi lebih ke gimana cara bikin website pakai WordPress segala macam gitulah ya.
Dari situ gue berpikir gue punya skill lain nih, jualan foto di internet. Kenapa gue nggak coba nulis tentang itu? Ya udah gue nulis aja di blog dulu. Di blog 2019 ke 2020. Ternyata yang baca lumayan banyak di situ. Baca 2019 2020 berarti pandemi ya? Sebelum pandemi. Iya, itu udah banyak tuh yang baca di situ. Wah, ternyata banyak nih trafficnya. Waktu itu YouTube ada beberapa 1 atau 2 orang gitu ya. Maksudnya nggak banyak. Konten YouTube kayaknya tentang jualan foto. Iya. Gua nggak tahu jual desain atau foto lah gitu ya. Pokoknya microstock di YouTube udah sempat ada. Itu kan biasanya kalau orang nyari di YouTube nanti mereka search di Google, salah satunya muncul website gua itu. Websitenya? Ya. Ini gue belum ke YouTube nih. Masih ngomongin website. Karena di YouTube udah ada yang ngomongin microstock, otomatis kan orang nyari di Google kan. Jadi selain di YouTube, di Google juga kemungkinan besar orang nyari. Ketemulah website gua, lumayan banyak trafficnya. Dari situ gua pikir kenapa nggak sekalian aja gua bikin videonya. Untuk videonya. Di YouTube dulu pasti waktu. Dari situ baru gua coba dengan modal nekat lah ya. Dengan kamera seadanya, nggak pakai lighting, pakai lampu ruangan. Rekamannya di kantor, di meja kerja gua. Gua datang lebih pagi, pulang lebih belakang. Jadi sebelum kantor gua typing dulu tuh sendiri. Iya. Skripnya seadanya. Makanya kalau gua nonton video gua awal-awal tuh malu juga. Iya, masih kakus. Mic-nya masih kadang pakai mic si kameranya kan, jadi kurang bagus lah. Lampunya juga wah, seadanya lah pokoknya. Iya. Jadi lucu juga. Itu susah sih saya untuk orang yang biasa nulis di belakang layar untuk tampil depan kamera. Itu kan butuh keberanian, butuh belajar lagi. Iya. Lebih susah lagi karena sebenarnya itu gue pernah bilang tadi yang di awal-awal ya. Gue nggak suka sebenarnya ngomong depan orang dan tampil gitu loh. Gue sukanya di belakang layar. Gue lebih nyaman support gitu. Iya, gue lebih nyaman di belakang layar. Lalu? Ya cuma karena modal nekat. Makanya gue datangnya pagi-pagi supaya nggak ada orang di kantor, gue sendiri. Ya udah gue tapping, nothing tulus, udah gue upload aja lah. Mau orang ngata-ngatain apa juga nggak apa-apa lah, gue upload aja. Yang penting yang gue upload ilmu. Ya kan, bukan lucu-lucuan, bukan gaya-gayaan gitu. Tapi memang sesuatu yang gue tahu gitu ya. Gue tahu lebih dulu sebenarnya. Karena orang juga bisa tahu ini. Cuma kebetulan gue lebih dulu tahu ini. Gue share. Ternyata banyak yang nonton. Sambutannya bagus lah di YouTube ini. Ya udah gue terusin nge YouTube-nya, gue kembangin kontennya, bahasannya, sama di upgrade skillnya editnya, sama lampu segala macam lah. Jadi pertama kali itu bikin emang juga penasaran soalnya banyak orang yang kayaknya responnya bagus. Terus menurut lu juga banyak orang butuh juga nggak sih? Betul. Terlebih pas COVID. Oh ya, pas COVID tuh kayak orang di rumah mau ngapain sih? Dia cari kegiatan, selain kegiatan juga bisa nggak nih kegiatannya ada uangnya? Ya kan? Ya kan orang kan nggak bisa kemana-mana, nyari duit susah. Apalagi fotografer. Apalagi fotografer. Wedding fotografer tuh, wah berasa banget tuh wedding fotografer. Sampai akhirnya gue seneng banget begitu ada satu wedding fotografer, gue lupa siapa namanya, udah lama banget ini dia. Dia bilang makasih ke gue karena dari situ, dari konten-konten itu akhirnya dia bisa ngerasain dapat $, gitu loh dari jual foto itu. Yang sebelumnya dia ya stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Wedding kan sampai 2 tahun ya kalau nggak salah. 2 tahun ya. Itu mata pencaharian mereka. Iya kan, sama sekali. Dari situ wah, ya ternyata ada manfaatnya yang gue bikin. Ya udah gue terusin aja. Dari feedback itu lebih semangat lagi buat kenalin bisnis ini gitu ya. Ada yang nanya ke gue, ini pertanyaan apa ya? Yang nggak lucu sih sebenarnya. Pertanyaan, kalau makin banyak orang tahu, lu nggak takut kesaing? Nggak takut rezeki lu jadi, pendapatan lu jadi turun gitu? Ya. Kuenya jadi kebelah-belah, makin kecil kuenya. Tapi gue pikir ya rezeki itu kan udah diatur ya. Iya betul. Gue tuh salah satu pemikiran gue tuh simpel, rezeki itu udah diatur. Lu mau kayak gimana pun,
ya rezeki lu segitu. Setuju sih. Dan yang gue sebar nih ilmu kan. Jadi kalau di Islam, di agama gue, nyebarin ilmu itu salah satu amal yang bagus. kayak MLM, lu bakal dapat terus. Iya, betul. Setiap orang yang praktekin ilmu dari lu bakal dapat terus pahalanya. Benar. Gua simpelnya ngambil dari kata-kata itu sih. Iya, dari pemikiran itu. Dan ya selama ini sih nggak berkurang, dan kelihatan memang rezeki lu malah nambah terus ya, nggak berkurang. Iya, alhamdulillah sih. Karena share ilmu itu. Dari mungkin kalau dari keran ini nggak gede, ya ada keran-keran lain jadinya. Iya, betul. Dari keran banyak tambahan. kesempatan dibuka gitu ya. Yang lebih penting itu kesempatan baik dibuka. Jadi untuk orang-orang yang mau create value lah, kita bilang ya. Iya. Kasih value, entah itu di kerjaan, entah itu di dagang, entah itu di content creation, pasti nanti bakal dapat imbalannya lah gitu ya. Iya betul. Betul. Jadi nggak usah takut-takut ketika kita punya ilmu, nanti ilmu kita diambil orang. Padahal kayaknya konsepnya nggak gitu juga deh. Iya benar sih. Lagian kalau misalnya ilmunya sama, orang yang beda, eksekusinya pasti beda juga. Beda, betul. Sama kayak ilustrasi pelukis, lu diajarin dengan ilmu yang sama, pasti karakter lukisannya bakal beda. Iya benar. Ada seniman, ada sidik jarinya gitu. Desainer grafis gitu yang digital ya. Lu ilmunya sama, belajarnya sama, kelasnya sama, karakter desainnya pasti beda. Iya. Beda pasti. Fotografer juga sama sih. Iya benar sih. Sama bener pasti. Sih. Beda, pendekatannya beda. Ya sebenarnya teori itu aja kan. Nanti sebenarnya menurut gue ya bisa ditarik panjang banget tuh. Preferensi lu bakal menentukan juga tuh. Itu ya. Apa yang lu lihat itu jadi karakter karya lu. Iya. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut gitu loh. Lu nyebarin ilmu. Bener sih. Ya, kalau gue boleh tambahin nih Mas, kan sekarang zamannya AI kan. Itu kan bisa eksekusi sesuatu tuh. Iya. Jadi katanya yang penting itu bukan karyanya aja, bukan kemampuan kita untuk pecahin masalah aja, karena eksekusi bisa sama AI. Justru yang paling penting itu tadi taste, referensi yang kita lihat setiap hari gitu, bakal nentuin output yang kita minta AI untuk kerjain nanti. Gitu. Kalau kita nggak ada basicnya gitu ya, walaupun kita pakai AI, outputnya juga nggak bakal bagus karena kita nggak tahu cara merintahinnya itu kayak gimana. Jadi malah yang jadi lebih penting itu, yaitu tadi pengalaman kita gitu ya, pengalaman kita berkarya, apa yang kita lihat, itu kan jadi bentuk taste kita kan. Kualitasnya itu tentu nanti dari yaitu pengalaman kita itu. Gitu. Ya betul. Apalagi kalau kita fokusnya ke kasih nilai, kasih nilai ke orang, berarti kan kita hubungin pengalaman kita, tes kita ke masalah yang kita mau pecahin. Betul. Nah, berarti lebih penting lagi kan sih? Kayak kan beda ya, sama-sama generate AI gitu. Yang satu jago fotografi, pemahaman fotografinya bagus, lengkap. Yang satu dia cuma tahu teknik generate-nya aja, itu hasilnya. Iya, benar. Bisa beda banget tuh. Betul, yang satu paham lightingnya, mungkin dia masukin ke prompt segala macem. Nah, betul. Yang satu cuma gue mau bikin foto gini. Iya, benar. Itu hasilnya pasti beda. Pasti beda. Jadi gimana tanggapan lu sama statement ini? Ada yang bilang, kayak kalau nggak salah bosnya Nvidia ya. Ya kita ambil dari sisi fotografer lah. Masa fotografer nih, menurut dia nggak ada yang fotografer nggak bakal diganti sama AI, tapi fotografer yang nggak pakai AI bakal keganti sama fotografer yang pakai AI nantinya. Gue sih setuju sih, karena perkembangan AI ini kayak nggak bisa dibendung loh. Lu ngeliat sendiri kan? Iya. Kayak bukan cuma di foto aja kan sebenarnya kan, di banyak hal AI itu udah main. ChatGPT kan bisa buat tulis gitu ya. Bahkan bukan cuma di digital kan. Di mobil aja kan udah autonomous driving cars kan. Driving car ya. Itu udah kayaknya kalau ngelawan AI terus lu nggak pengen banget gitu jadi blocking, bisa ketinggal sih. Iya, betul. Ketinggal sih. Iya sih. Dan buat fotografer sebenarnya memudahkan AI itu. Jangan dijadiin musuh. Ya
walaupun kontroversi ya, kan lu tahu sendiri ya, AI itu pengembangannya salah satunya dari beberapa banyak yang ilegal gitu ya, foto-foto ilegal. Tapi ya itu susah juga ya. Susah juga lo kalau mau idealis terus lo ngeblocking full. Aduh, agak berat sih menurut gua sih. Iya, betul juga sih. Karena kan ya kalau kita lihat sih yang semakin itu relevan sama kebutuhan market, kebutuhan orang banyak, semakin nggak bisa dibendung kan. Karena orang pasti pakai. Iya, betul. Iya sih. Iya, marketnya besar. Yang main di situ juga industrinya besar-besar. Juga, ya. Terus kita juga resource kita cuma seadanya gitu kan sih, cuma diri kita gitu. Agak susah sih. Nah, kalau kita bicara soal relevansi, Mas, kan udah lama bangun komunitas. Gitu. Ya. Menurut lu saya komunitas ini udah ngarahin ke relevansi atau sebetulnya masih karya-karya yang mereka buat itu belum sampai ke yang dibutuhkan market ya. Sekarang sih sebenarnya di komunitas gue juga udah mulai beberapa kali apa ya, gue kasih tahu nih yang dibutuhkan nih, yang lagi banyak dibutuhkan market dari brief yang ini nih di grup-grup yang gue pegang. Udah mulai ke situ, cuma memang PR-nya adalah teman-teman ini masih di tahap upgrading skill sih. Skill fotografi sama alat. Ya, banyak teman-teman yang masih pakai handphone, ya walaupun nggak salah ya. Tapi kan di microstock ini kan butuh kualitas yang besar ya. Kualitas si yang paling gampang filenya, resolusinya itu kan harus besar kan. Dan handphone itu faktanya memang sensornya lebih kecil dari kamera. Sensornya nggak bisa bohong lah ya. Iya, nggak bisa bohong. Walaupun prosesornya, software-nya bisa nutupin kekurangan. Ya, jadi memang PR-nya sebelum ke relevansinya, skill fotografi sama alat. Ya, itu penting tuh, karena relevansi juga kayak brief itu beberapa kalau pakai handphone nggak maksimal sih. Agak ngejarnya agak sulit juga. Kalau udah pakai kamera, bisa maksimal. Punya kamera, punya skill, tinggal ngikutin aja brief-briefnya. Menurut gue sih ya itu poin yang bagus, dan lu juga udah coba kan dua-duanya kan, jualan pakai handphone sama pakai kamera kan. Sampai sekarang gue masih sering juga motret pakai handphone dan gue jual juga. Dan masih ada terakhir ada satu foto gue pakai HP ya flagship mungkin ya, gue pakai iPhone. Itu kejual $69 satu foto. Foto kursi $69 bioskop. Foto kursi bioskop. Iya. Jadi gue kalau nonton bioskop, gue selalu datang awal. Jadi begitu dibuka gue masuk duluan. Kan jadi kosong ya? Kosong. Gue foto dulu. Loh, itu nggak noise tuh? Kebetulan sih HP-nya sih oke sih. Wow. Masih oke lah. Oke. Satu foto $69. Itu yang baru kemarin kejual nih. Oke. Jadi pakai HP apa? Ada yang meragukan kan? Mana? Iya. Nggak mungkin bisa lah pakai HP jualan foto. Iya. Kalau pertanyaan bisa apa enggak sih? Sebenarnya sih bisa aja. Bisa aja. Tapi kalau mau gede, mau dapetnya lebih banyak, tiap bulan lebih ini ya pakai kamera. Iya, betul sih. Pakai kamera. Mau nggak mau. Iya. Berarti kan pakai HP ada kemungkinan juga laku kan, asal ada. Masih ada. Kita bisa rencanain, orang pasti butuh gitu. Iya. Beli kalau ke bioskop kan nggak mungkin bawa kamera kan. Nggak mungkin. Jadi cuma tetap ya, walaupun lu pakai HP, lo itu balik lagi basicnya tuh fotografinya tahu. Ya udah, fotografi tahu sih. Ini all fotografi. Selesai. Jadi ya kalau tahu basicnya sebenarnya pakai apapun kita bisa untuk maksimalin gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di komunitas berarti kan mereka tuh udah sadar kalau misalnya skill fotografi ini perlu gitu ya. Ada nggak yang susah banget di convert tuh dari yang pemula yang nggak tahu apa untuk bisa mau belajar skill fotografi gitu? Kalau ada, kira-kira sebenarnya keberatan mereka tuh di mana sih? Kalau mereka nggak mau fokus ke kualitas, kenapa sih gitu? Kalau gue sih ngelihatnya nggak sabar ya. Lo pernah dengar nggak spend time orang tuh lebih pendek? Attention span. Tahu ya? Makin pendek ya? Makin pendek kan? Iya benar.
orang buat fokus belajar itu makin lama tuh makin pendek, nggak bisa lama-lama gitu. Iya. Nah, gua kayak narik kesimpulan, termasuk juga belajar sesuatu. Kan? Mereka maunya cepet. Iya. Belajar fotografi itu kan butuh waktu kan. Iya, benar. Kayak gue baca tulisan lu ya di mana ya? Di threads. Oh serius? Yang apa? Itu sebenarnya ringkasan buku. Ya. Iya kan? Jadi ya walaupun lu punya bakat tapi kalau lu malas nggak bakal dapet. Iya. Tapi kalau lu nggak punya bakat tapi rajin, masih bisa lebih unggul. Iya kan? Iya, betul. Nah, salah satu problem di kita tuh itu nggak bisa konsisten ya. Mungkin dia bisa rajin cuma dalam beberapa waktu aja, momen nih seminggu dia rajin banget. Tapi begitu ke depan udah males tiba-tiba. Dari juangnya ya. Kalau gue lihat sih itu sih salah satu permasalahan SDM kita lah nggak sih? Iya, balik lagi nanti lebih tinggi lagi ke situ. Struktural lah gitu. Iya, balik lagi ke situ. Tapi di fotografi, di microstock tuh salah satunya itu tuh. Mereka pengen cepet, pengen instan. Instan ya. Jadi ya sekali lagi balik lagi penting sebenarnya yang kita cari itu bukan hasilnya dulu, tapi yang penting prosesnya dulu. Iya. Justru serunya tuh di prosesnya nggak sih? Sebenarnya itu. Iya kan. Cuma ya banyak orang yang tidak menikmati proses sih. Gue sih ngeliatnya iya. Makanya gue selalu bilang kalau mau jualan foto di internet tuh yang pertama itu jadiin fotografi itu sebagai hobi dulu. Karena kan yang pertama kan bukan jualan fotonya, bukan submit foto kan. Iya. Lu harus motret dulu kan. Betul. Kalau ketika lu proses motretnya lu udah suka banget, lu sehari bisa dapat 1.000 foto pun bisa banget. Sebulan 30.000 foto bisa banget kalau emang udah cinta banget sama fotografi. Kalau udah punya 3.000 foto atau 1.000 foto sebulan, ya tinggal PR selanjutnya itu belajar submit, belajar keywording segala macem. Jadi yang penting udah suka dulu sama fotografinya. Fotografi. Mau nggak mau kalau suka fotografi kan penasaran terus gimana sih cara ningkatin kualitas gitu. Iya betul. Belajar teknik baru, belajar komposisi baru. Komposisi kan banyak banget. Komposisi itu banyak banget ternyata. Nah itu belajar semua tuh. Belajar praktek. Seru. Iya justru itu. Seru. Ya yang gue rasain sih memang dulu kan misalnya kalau hobi fotografi kan, ya kita foto ya simpan sendiri aja buat diri sendiri kan. Ya keuntungannya sekarang ada microstock. Jadi seenggaknya bisa diuangin. Atau sebenarnya bisa jadi kemenangan kecil lah bilangnya gitu. Ya kita kan ini buat tadi yang buat fun aja, begitu ada yang beli walaupun cuma 10 sen ya. Cuma at least ada yang appreciate. Betul. Karena kita jadi kan itu berarti kepake tuh. Menyenangkan itu kan. Menyenangkan ya. Itu jadi lebih semangat lagi. Kita dapat apresiasi cuma likes, cuma komen aja seneng kan. Ya bener ya. Sama kayak itu. Iya, bentar lagi ada uangnya ternyata. Ada uangnya juga gitu. Jadi harusnya mungkin mikirnya gitu dulu kan Mas Fazrul ya. Iya, betul. Mikirnya hobi dulu ya, microstock itu jadi istilahnya jadi untuk kita mungkin ya kita upload kan bisa dapat feedback nih. Iya. Ini laku, ini enggak, ini kenapa betul. Gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kebalik jadi susah ya. Kan dapetnya 10 sen doang pasti. Iya. Kok gue foto ceweknya cuma dapat 10 sen. Iya. Itu mindsetnya ya, mindsetnya kebalik ya. Kalau awal ngarepin dapat dolar gede sih, gitu langsung selesai sih. Makanya itu mungkin yang lu mendorong lu yang akhir-akhir ini kan banyak workshop nggak cuma tentang bisnisnya tapi tentang skill ya. Iya betul. Terakhir awal bulan lalu deh kayaknya gue bikin basic microstock fotografi dan itu gue ajarin dari basic banget tuh. Pengetahuan yang teman-teman wajib tahu lah. Berarti visi lu ke depannya atau misi besar lu tuh pengennya kayak gimana sih? Dampak apa yang pengen lu kasih gitu? Yang pertama sih yang pasti gue pengen banyak orang yang minimal banget dia punya hobi fotografi dan dia punya side hustle dari situ. Ada masukan tambahan lah dari hobinya itu. Jadi bukan cuma hobi aja tapi ternyata hobi itu menghasilkan juga. Jadi hobi jadi cuan ya? Ya hobi jadi cuan. Terus? Ya selain itu apa ya? Ya jadi banyak
lebih banyak orang yang mungkin bisa dapetin mata pencariannya dengan lakukan yang mereka suka. Iya, betul. Karena kan sekarang banyak orang yang ya oke lah mereka dapat penghasilan gede, cuma mereka melakukan sesuatu yang nggak suka kan. Jadi Dan gue nggak tahu ya harapannya terlalu gede apa nggak ya. Gue pengen fotografi Indonesia tuh lebih besar lagi. Kayak kita kan pernah ngomongin tentang fotografi di Thailand ya, khususnya di Microstock ya. Mereka kan udah bagus lah ya. Iya betul. Infrastrukturnya udah bagus lah, antara buyersnya, industrinya, fotografernya udah bagus. Nah, gue sih berharap di Indonesia juga kayak gitu sih. Orang yang awalnya nggak tahu fotografi, terus fotografi, terus fotografi bisa jual. Akhirnya dia jadi hobi fotografi, akhirnya dia jadi suka gitu, jadi profesional, jago motret segala macem, dia bisa dapat uang dari situ. Terus industri fotografi juga jadi lebih maju di Indonesia. Iya. Betul sih itu. Ya kalau di Thailand sih kata yang gue denger sih dari klien-klien dari partner Shutterstock juga gitu ya. Mereka tuh orangnya nggak pelit ilmu gitu sama fotografer. Gitu. Oh iya. Jadi ya mereka kalau ditanya langsung share. Ini gue setting lampunya gini gitu. Sementara di kita itu banyak rahasia dapur. Gitu. Jadi nggak banyak yang mau share. Gitu. Jadi ya memang mungkin ya dimulai dari orang-orang kayak lu nih yang suka sharing gitu, yang nggak pelit ilmu gitu. Jadi kan ya kan ya ada yang bisa kita ningkatin taraf hidup itu kan edukasi. Iya betul. Nah itu yang kita banyak perlu juga gitu kan. Dan juga ya itu yang bisa mengubah mindset orang untuk bisa lebih fokus ke kualitasnya gitu. Iya. Ada satu lagi yang gue pengen highlight ya. Tadi ngomongin edukasi. Ini agak besar sebenarnya. Salah satu problem kita kan. Ini berdasarkan pengalaman gue ya konten ya. Orang tuh malas baca, literasi ya. Iya, malas baca. Dan karena biasa nonton video pendek, nonton video panjang di YouTube itu kadang gue nggak tahu mereka skip atau mereka cuma nonton depannya. Padahal gue udah jelasin di videonya. Tapi mereka masih nanya gitu. Bener deh. Iya, lo pernah nggak kayak gitu? Iya, sering banget. Gue bukan beberapa kali ya, lumayan banyak ya. Padahal gue udah jelasin di videonya, tapi masih ada komentar yang jawabannya sebenarnya ada di videonya. Itu video ya? Iya, itu padahal video, bukan blog. Nah, gue sih berharap ya teman-teman, khususnya yang kebetulan ngefollow akun sosmed gue gitu ya, audiens gue, mulai rajin ngebaca gitu ya, ngebaca caption, ngebaca tulisannya, nontonnya. Ini kalau memang pengen belajar ya. Kalau cuma pengen tahu sih ya terserah aja. Tapi kalau cuma pengen tahu sih jangan nanya macam-macam. Menyulitkan juga. Nanti gue juga harus jawab lagi. Diulang-ulang mulu. Padahal udah ada videonya. Dan ya itu. Semoga teman-teman yang nonton nanti bisa kalian coba deh kalau lagi nonton, memang diperhatikan. Kalau memang niat belajar ya, kalian perhatikan. Isinya apa? Pertanyaan kalian ada nggak di situ? Betul sih. Lebih kreatif lah buat nyari resource. Lebih kreatif untuk nyari resource. Iya. Jadi kan sebetulnya ya informasi semua sekarang kan udah bebas banget kan. Informasi semua kebuka banget gitu kan. Jadi ya kita aksesnya juga lebih gampang gitu. Justru yang jadi challenge-nya itu karena udah terlalu banyak informasi, kita jadi attention span-nya jadi rendah. Betul. Apalagi yang sekarang kan short form semua tuh. Iya. Nah, short form konten gitu. Itu pengaruh banget ya. Soalnya ya menurut psikologi sih kalau short form kita ke entertain doang, cuma nggak bisa aja nggak inget gitu apa yang kita lihat gitu. Kalaupun lihat kalaupun nggak inget lupanya lebih gampang gitu. Karena kebiasaan untuk proses sesuatu itu cepat gitu. Nah, makanya video-video long form apalagi YouTube itu masih punya tempat. Karena kita bisa lihat sambil cerna dulu itu. Berarti edukasi memang cocoknya di YouTube ya? Iya sih menurut gue sih. Menurut gue bangun audience yang lebih loyal. Ya, khususnya yang YouTube ya. Soalnya kadang gue juga lihat reels itu, ini bagus nih. Coba gue nggak tahu ini siapa yang buat. Lupa gitu. Kalau di itu kan masih kelihatan tuh. Iya. Dan kalau kontennya edukasi yang agak teknis. Iya. Kayaknya di short form itu agak susah ya. Kayak YouTube terus ya ini workshop tuh Mas.
Iya, karena lebih private, bisa langsung dua arah gitu ya diskusi. Iya. Jadi katanya untuk kita bisa cerna sesuatu tuh lebih ingat, terus lebih masuk ke dalam bawah sadar gitu ya. Kita harus manfaatin semua indera kita, hampir semua indera kita. Gitu. Karena ada lihat, ada indera pendengaran, indera sentuhan, terus ya ada lagi indera pengucapan sebagainya gitu. Nah, itu lebih efektif kalau kita diskusi sama orang. Oh, I see. Ya kalau bisa offline lebih bagus, tapi kalau nggak bisa online juga bisa. Online juga apa-apa gitu. Ya, karena offline ya karena kita kayak bisa sentuh, bisa ada 3 dimensinya tuh, bisa lebih gampang ingat gitu. Makanya workshop itu masih punya tempat juga. Apalagi sekarang banyak orang yang bikin workshop juga kan, Mas Fazrul ya. Jadi kita itu semakin bisa milih kita mau nggak harus kuliah bahkan kan. Orang content creator harus bikin workshopnya bisa belajar dari situ gitu. Betul. Lebih opsinya lebih banyak sebenarnya kalau mau belajar. Betul. Sekarang tuh lebih enak. Jadi tinggal ya punya itu ya harus suka dulu juga sama apa yang dilakuin kan. Nah kan yang sekarang kita melakukan ini workshop fotografi untuk build skillnya gitu ya. Nggak cuma bisnisnya aja gitu. Nah kira-kira nanti di workshop ini Mas Badrul, ini juga belum nanya gue nih. Lu bakal fokus ke pembelajaran apa yang bakal lu share di workshop yang tanggal 27 nanti? Oke, gue sih bakal sharing tentang pertama basic fotografinya ya, maksudnya karena bagaimanapun juga basic itu kan penting ya. Jadi lu sebelum ngomongin teknik yang macam-macam, basicnya tuh harus tahu. Basic mungkin di pengaturan kamera paling basic. Teman-teman kan tidak semua yang bisa motret itu kan gampang sebenarnya kan. Tinggal pencet aja shutternya. Iya, tinggal jepret kan? Tinggal jepret aja sebenarnya jadi foto gitu. Tapi kan sebenarnya di situ ada pengaturan yang harus di setting juga kan. Nah, gimana tuh untuk teman-teman yang biasa pakai handphone terus mau pakai kamera, selain kamera setting, mereka harus tahu apa lagi? Nanti ya itu setelah itu ke komposisi ke angle. Kalau yang umum kan kita pakai eye level ya, setara mata. Tapi ternyata pakai beberapa angle itu kan merubah makna dari fotonya kan. Beda banget kan. Kenapa kalau motret mobil misalnya harus pakai low angle umumnya? Supaya nanti ada efek kemegahan di mobilnya. Jadi ya, terlihat lebih glamor. Kalau low itu lihat kayak kita lihat ke atas lebih kayak lebih agung, lebih gede. Gitu ya? Nah, itu ada makna tersendiri di balik angle-angle itu. Jadi nggak sembarangan. Terus untuk pengetahuan gadget? Pengetahuan gadget juga lensa kayak gimana? Iya, penting juga. Nanti kita sharing juga di sana supaya teman-teman tahu. Kalau pakai lensa ini nanti hasilnya kayak gimana, terus pengaturannya kayak gimana, pengaturan lensanya. Iya. Soalnya kan lensa di handphone cuma ya itu tuh aja nggak sih? Terus juga yang gua tahu juga bukaannya fix gitu ya? Iya. Masih ada. Bukaannya fix. Beberapa handphone sih ada beberapa lensanya, ada lensa wide, lensa portrait gitu ya. Ada 3 sebenarnya. Iya, tapi tetap lensa utama resolusinya lebih gede. Lensa wide umumnya resolusinya bakal lebih kecil. Iya. Yang tele paling jelek biasanya. Lebih kecil lagi. Nah, makanya teman-teman tuh harus tahu tuh kayak gitu tuh. Jadi jangan sembarangan pakai lensa gitu. Oke. Kalau mau resolusinya paling gede ya lensa utamanya yang dipakai. Terus kan nanti biar hasilnya agak bagus gimana? Ya mainin angle-nya, main komposisinya. Komposisinya. Makanya itu penting belajar komposisi. Iya, betul. Jadi memang walaupun besok tuh bakal ke isolated portraits, basic ini penting dulu. Iya. Jadi penting dikuasain dulu, baru nanti ya potret itu tentang pencahayaan aja. Iya, sama tema paling ya. Sama tema. Karena kan tema juga penting ya. Ketika kita udah tahu motretnya, nanti kan kita perdalam riset temanya. Di Reach kan udah ada data itu kan? Iya, betul. Nanti kita share juga tuh. Oke. Jadi untuk terakhir ya Mas, kalau misalnya untuk teman-teman yang baru mulai di Macrostock, gimana sih caranya itu biar bisa sukses di Macrostock gitu? Kalau bisa simpulin terakhir. Ada 3 atau 4 hal gitu ya yang harus teman-teman kuasai kalau kalian mau sukses jualan foto di internet. Yang pertama ya tadi udah kita ulang-ulang, skill fotografi. Skill ya. Skill fotografi itu wajib banget
nggak bisa ditawar-tawar lagi. Oke. Yang kedua, kualitas sama kuantitas. Kualitas dan kuantitas. Kuantitas. Awal kalian belajar fotografi, pasti kalian ngejar kuantitas. Karena kualitas ya on the way gitu sampai kalian ngimbangin ya. Ya skillnya udah bagus, kualitas akan ngikutin tuh. Oke. Foto ke 10 ke 100 pasti jelek. Oke. Foto ke 100.000 itu kualitasnya akan beda banget dengan foto ke 10 yang kalian ambil. Oke. Terus kalian belajar keywording. Jadi ngisi metadata itu penting. Terutama banget keywording. Jadi kalau mau jualan foto itu kan ngisi metadata kan, kategorinya, deskripsi segala macam. Paling penting adalah keywording. Ini gue bocorin sedikit. Kalau di Getty Image, keyword itu mungkin di agensi lain juga sama ya. Keyword itu adalah elemen paling penting. Elemen paling penting yang membuat foto kalian tuh muncul ketika dicari sama calon pembeli. Jadi ketika calon buyer search di mesin pencarinya Getty Image atau Shutterstock gitu, itu diarahkan satunya lewat keyword yang kalian masukkan. Makanya ngisi keyword tuh jangan salah-salan. Dia bisa maksimal 50, tapi kalau kalian nggak ngejar 50, di 35 itu masih oke asal relevan semua. Jadi jangan 30 atau 20 relevan, sisanya ada 10 atau 15. Nyepam gitu ya, ngasal. Ya jadi jelek lagi skornya, skor fotonya. Jadi memang itu harus dipikirkan gitu. Makanya di setiap workshop lu selalu ada ini ya? Iya. Modul ini. Iya, nanti kita angkat juga ya keywording ya. Kita angkat keywording. Karena ini penting banget keywording. Bagus banget. Jadi 3 itu ya, skill fotografi, kualitas, kuantitas, sama keywording. Ya. Oke, kalau gitu, thank you banget Mas Fazrul. Siap. Jadi teman-teman sekali lagi di tanggal 27 Oktober nanti, hari Minggu, kita bakal diskusi lebih dalam lagi. Kita bakal belajar bareng-bareng gimana hasilin konten atau foto yang kualitasnya relevan sama industri, khususnya industri advertising. Nanti dari Mas Fazrul bakal lebih dalam ke basicnya. Dari kita bakal kita kenalin ke stroke fotografi gitu kira-kira. Jadi nanti teman-teman bisa daftar lewat link di deskripsi di YouTube ini untuk dapetin detailnya, untuk daftar langsung gitu ya. Bisa juga nanti ke sosial medianya Mas Fazrul ya. Untuk daftar. Oke. Sampai di sini dulu kali ya Mas Fazrul. Siap. Lanjut ke podcast channel Mas Fazrul. Oke, siap. Selanjutnya. Siap. Thank you banget Mas Fazrul. Sama-sama Mas. Teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam hobi jadi cuan.